Selamat siang, perkenalkan saya Mita Rosari Sialoho dengan NIM 190803101025 dari Prodi Manajemen Perusahaan. Matkul e-bisnis. Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang aplikasi pengembangan bisnis digital dengan kanvas model bisnis. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih itu BMC. BMC itu yaitu Business Model Canvas yang merupakan alat representasi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. Nah, BMC ini juga dapat membantu bisnis secara garis besar dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis seperti model bisnis startup. Nah, ketika sebuah bisnis dikembangkan ke dalam bentuk BMC, maka terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu dapat melakukan penelitian. Nah, pada tahap penelitian ini kita harus menentukan hipotesis atau dugaan yang kemudian disesuaikan agar dapat memperbaiki komponen-komponen yang mungkin terlewatkan. Nah, yang kedua itu mengolah data. Tahapan ini biasanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskripsi untuk mengetahui gambaran informasi, penjelasan, dan kondisi produk. Nah, maka hal tersebut itu nantinya akan disampaikan kepada konsumen untuk memperoleh opini mereka. Nah, yang tahap ketiga itu ada menentukan narasumber. Metode ini menggunakan teknik pengambilan sampel. Nah, kemudian melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Yang keempat, menganalisis data. Menganalisis data ini menggunakan teori dari Malong pada tahun 2012, yaitu yang pertama, mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara. Nah, sesudah datanya dikumpul, maka masuklah ke tahap reduksi data, yaitu membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Masuk ke tahap 3 yaitu kategorisasi, di mana penelitian itu dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria tertentu. Nah, yang keempat itu ada pemeriksaan keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penelitian benar-benar asli atau valid. Nah, tahap yang kelima yaitu melakukan verifikasi. Ini dilakukan dengan cara menjual produk itu ke konsumen secara retail atau ecer. Selain secara retail, bisa juga ke grosir maupun melalui sistem online, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu menguji masalah dan solusi. Nah, setelah melakukan verifikasi yang tadi, selanjutnya menguji masalah dan solusi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Nah, kemudian konsumen ini juga diberi hak untuk mengemukakan kritik dan sarannya. Nah, tahap yang ketujuh ada membuat bisnis model canvas. Membuat bisnis model canvas ini sesuai komponen yang tertera pada saat proses pengolahan data. Sesudah membuat bisnis model canvas, kemudian selanjutnya itu memberikan kesimpulan. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kesimpulan sebagai evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi elemen model bisnis pada pusat sneakers JKT BMC secara umum, yaitu merupakan penggambaran ruang lingkup secara keseluruhan
setiap perusahaan yang terdiri dari 9 blok elemen model bisnis, yaitu yang pertama ada customer segments block. Nah, segmen ini digunakan untuk menentukan sasaran segmentasi pelanggan dari penjualan produk pada toko pusat sneaker Jakarta (JKT). Nah, tanpa penetapan atau penentuan tujuan pelanggan, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik nantinya. Yang kedua, ada value proposition block, yang elemen ini yang membuat produk berbeda dengan yang lain. Ada misalnya kayak sepatu dengan kualitas premiumnya dengan berbagai merek, kemudian jenis dan harga yang ditawarkan, dan kecepatan respon pemilik toko jika pelanggan ingin memesan. Nah, yang ketiga itu ada channel block. Elemen ini merupakan bagaimana toko itu dapat memberikan segala informasi, distribusi, dan penjualan kepada pelanggan atau konsumen. Nah, yang keempat ada customer relationship. Nah, blok elemen ini merupakan cara berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen agar lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk. Nah, yang kelima revenue streams. Nah, blok elemen ini merupakan struktur arus finansial dari perusahaan. Produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan atau keuntungan dari value proposition yang ditawarkan itu. Nah, yang keenam ada key resources. Blok elemen ini merupakan sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value perusahaan dan model bisnis dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang ketujuh itu ada key activities. Blok elemen ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Nah, yang ke-8 ada key partnership. Elemen ini merupakan mitra atau partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif. Nah, elemen yang terakhir yaitu cost structure. Blok elemen ini merupakan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Nah, selanjutnya hasil implementasi web commerce pada pusat sneaker Jakarta. Pada tahap implementasi ini, sistem e-commerce itu toko pusat sneaker JKT dibangun berdasarkan tahapan perancangan sebelumnya yang sudah digambarkan pada BMC. Nah, yang pertama itu activity diagram. Activity diagram ini adalah menggambarkan workflow-nya atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak itu. Nah, kemudian workflow-nya ini setiap pelanggan yang ingin memesan produk harus mengunjungi website terlebih dahulu. Lalu pelanggan melakukan registrasi untuk menjadi member dengan pilih menu My Account. Nah, jika pelanggan ingin menambah produknya, pelanggan dapat memilih produknya kembali. Jika tidak, pelanggan pilih tombol View Chart untuk Nah, pada form chart, pelanggan dapat melihat list produk yang telah dibeli. Nah, kemudian pelanggan pilih tombol Process to check out. Nah, pada form checkout, pelanggan bisa mengisi billing details dan memilih ekspedisi pengiriman, lalu pilih tombol place order. Nah, sistem akan mengirim email confirmation
payment order kepada admin. Nah, lalu admin menyiapkan barang untuk dikirim, kemudian admin mendapatkan resi. Setelah itu, admin menginput resi dengan memilih menu WooCommerce. Lalu pilih menu orders, kemudian admin input resi dan pilih tombol save tracking. Nah, begitulah tentang activity diagram. Selanjutnya tentang interface. Nah, interface ini dapat menampilkan beranda dari website perusahaan yang berisi tentang gambaran produk. Kemudian sistem pembayaran dan sistem pemesanan barang. Nah, hal ini bertujuan agar pembeli dapat mengetahui cara melakukan transaksi dalam sebuah bisnis dengan sistem web commerce. Selain itu juga akan agar pedagang itu dapat mengetahui tingkat atau ulasan materi kelompok 3 tentang aplikasi pengembangan bisnis digital dengan kanvas model bisnis. Sekian, selamat siang.